Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Diberikan nikmat sehatul afiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Pesantren dikenal sebagai tempat mencari ilmu yang kental akan nilai agama, kedisiplinan, dan peraturan. Di samping itu banyak hal yang tidak diketahui masyarakat luar tentang pesantren. Salah satunya adalah gangguan makhluk halus yang kerap kali terjadi di kalangan santri, dan itu sudah menjadi hal lumrah bagi mereka. Perkenalkan, namaku Zidan Abdurrahman. Aku memiliki saudara kembar yang bernama Said Abdullah. Cara membedakan kami sangat mudah. Kulitku berwarna putih cerah, sedangkan Said berwarna sedikit gelap. Satu lagi perbedaan kami. Said diberi kelebihan oleh Tuhan untuk bisa melihat mereka yang tak kasat mata. Begitu lulus sekolah dasar, orang tua kami sepakat untuk menyekolahkan kami di sebuah pesantren bernama Al-Barakah yang berada di Sukabumi. Dan tentu saja kami menolak karena setahu kami pesantren adalah tempatnya anak nakal. Belum lagi kami harus berpisah dengan orang tua kami. Mau bagaimana lagi, sekarang kami sudah berada di tempat ini dan menyandang prediksi santri. Disinilah semuanya dimulai. Zidan, bangun, udah sampai. Pekik Said sambil mengguncang-guncang tubuhku. Aku mengerjapkan mata. Jakarta Sukabumi bukan jarak yang dekat, membuat tubuhku terasa sangat pegal. Ditambah jalan yang rusak parah, semakin melengkapi penderitaanku sepanjang perjalanan. Aku meregangkan badan, lalu menengok ke samping. Dari jendela, kulihat ramai orang berlalu lalang. Ada pula anak-anak sebayaku yang sedang menangis pada orang tuanya di teras sebuah bangunan. Sepertinya mereka juga santri baru seperti kami. Setelah kesadaranku terkumpul, aku keluar lalu berjalan ke belakang mobil. Di sana ku dapati ayah, ibu, dan kakakku Said sedang mengeluarkan barang dari bagasi. "Tangkap!" seru Said yang melemparkan tas ransel yang berisi pakaianku. Dengan cekatan aku menangkap ransel itu lalu menggendongnya. "Ayo, sekarang kita ke kamar kalian," ibu berkata sambil menutup pintu bagasi. Kami mengangguk dan mengikuti orang tua kami yang berjalan menuju sebuah gedung tingkat 3 bercat biru muda. Di lantai 1 banyak orang keluar masuk. Mereka adalah para santri baru dan keluarganya. Ibu terdiam sejenak, mengeluarkan secari kertas dari tas. Di sana tertulis kamar A6. Aku mengedarkan pandanganku ke seluruh sisi gedung. Di lantai 2 tepat di sebelah tangga, kulihat sebuah pintu yang di atasnya bertuliskan nomor kamar yang sama dengan kertas di tangan ibu. Kami naik ke lantai 2. Berbeda dengan di lantai 1 yang ramai, di sini sangat sepi. Ketika masuk kamar, hanya ada 2 orang yang sedang mengobrol. Mereka ternyata ketua kamar kami. Begitu melihat kami, mereka langsung berdiri menyalami orang tua kami, kemudian mengobrol dengan orang tua kami seputar pondok itu selagi kami merapikan lemari. "Ibu sama ayah langsung pulang ya," kata ibu setelah lemari kami selesai dirapikan. "Gak nginep dulu?" tanya Said dengan mata berkaca-kaca. "Gak bisa, dari sini ke rumah kan jauh, sedangkan besok ayah harus kerja." Sekarang Said mulai menangis. "Dasar cengeng," ledeku, dan langsung mendapat tatapan tajam dari Said. Ia mendengus kesal. Setelah berkali-kali dibujuk, akhirnya Said mengizinkan ayah dan ibu pulang. Aku, Said, dan Aki Habib mengantarkan orang tua kami ke parkiran. Aki Hanan, ketua kamar yang satunya, tidak bisa ikut karena harus pergi ke kamar mandi.
Yang betah ya nak? Ibu berkata sambil mengecup kening kami berdua. Jangan nangis kak, malu tuh sama adiknya, ujar ayah yang sebenarnya sedang menahan tangis. Sesudah memberikan nasihat singkat, ayah dan ibu langsung pamit pulang. Aku melambaikan tangan sampai mobil orang tuaku keluar dari gerbang pesantren. Sedangkan Said masih menangis sesegukan di tempatnya. Kami kembali melangkahkan kaki menuju kamar. Saat masuk kamar terlihat Aki Hanan tengah bercakap-cakap dengan seorang pria parubaya dan anaknya yang berbadan kempal. Kami menghampiri mereka, menyalami bapak tersebut, kemudian ikut dalam obrolan. Sekedar informasi, Said masih menangis di depan lemari, meratapi nasibnya bersekolah di sini. Tak terasa azan maghrib sudah berkumandang. Kami langsung beranjak pergi ke masjid. Selesai sholat maghrib berjamaah, aku mengajak anak itu perkenalan, karena sedari tadi kami hanya diam. Bahkan aku belum mengetahui namanya. Nama saya Zidan, namamu siapa? Aku memperkenalkan diri, sepertinya tadi itu terlalu kaku. Aku Alfian, kamu asal mana? Jakarta. Oh iya, kata bapakmu tadi, kamu orang Cilacap kan? Cilacap itu di mana sih? Dengan semangat Alfi menjelaskan letak kotanya dan rumahnya yang berada di pesisir. Kami larut dalam obrolan tak karuan. Apapun yang terlintas di otak kami bicarakan. Ia orang yang enak diajak bertukar kata dan pandai melawak. Logat Jawanya yang khas membuat siapapun akan tergelak mendengarnya melawak. Tak lama azan kembali berkumandang, pertanda telah masuknya waktu Isya. Kami menyudahi obrolan, pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat. Selepas sholat Isya, ayah Alfi pamit pulang. Kami pun mengantarkannya menuju tempat parkir. Saat itu Alfi tidak menangis, tapi wajahnya yang semula cerah seketika berubah muram ketika mobil ayahnya berlalu meninggalkan pesantren. Kami pun kembali ke kamar. Aku, Aki Habib, Aki Hanan, dan Alfi mengobrol sepanjang perjalanan ke kamar. Sedangkan Said wajahnya tampak hampa, menatap kosong jalanan. Kalau ia sudah seperti itu, tidak boleh diganggu, karena ia sedang sibuk dengan dirinya sendiri dan juga pikiran-pikiran yang berkecamuk di kepalanya. Jika ia sedang begitu, aku lebih baik mendiamkannya daripada harus disemprot omelan pedasnya. Sesampainya di kamar, kami mengganti baju untuk tidur dan menggelar kasur lantai. Karena lelah menangis, Zaid langsung terlelap tidur. Begitu pula dengan ketua kamar kami. Sedangkan aku dan Alfi masih melanjutkan obrolan. Pondok ini kan dulunya hutan, ujar Alfi. Sekarang wajahnya sudah tidak muram lagi. Oh gitu, banyak hantunya dong, tanyaku polos. Gak tahu tuh, aku tidur duluan ya, udah ngantuk nih. Aku mengangguk mengiyakan. Sekarang tinggal aku sendiri yang belum tidur. Sebenarnya aku sangat sedih harus berpisah dengan orang tuaku, tapi aku tidak suka ada yang melihatku menangis. Tiba-tiba berlinang air mata. Aku menatap langit malam melalui jendela. Tiba-tiba sebuah bayangan hitam lewat dengan sangat cepat. Aku benar-benar terkejut. Tadi itu nyata sekali. Bulu kuduku langsung berdiri. Sekarang aku diselimuti rasa takut. Aku pun memejamkan mata, memaksa diriku tidur. Tengah malam aku terbangun karena ingin buang air kecil. Kulihat jam di pergelangan tanganku. Di sana menunjukkan pukul 1. Aku membangunkan ketua kamar, tapi mereka tidak bangun juga. Aku mengalihkan pandanganku pada Zaid. Aku tidak mungkin membangunkannya. Ia paling tidak suka tidurnya diganggu. Setelah menimbang-nimbang, akhirnya aku memberanikan diri untuk pergi sendiri. Sebenarnya aku bukan penakut, namun bayangan hitam yang kulihat sebelum tidur tadi telah membuat nyaliku ciut. Ketika keluar kamar, aku langsung disambut oleh dinginnya angin malam. Semua lampu di lantai 2 dimatikan, kecuali lampu kamar kami. Membuat bulu kuduku berdiri saat menengok ke samping. Ketua kamar kami bilang seharusnya kami bertiga datang besok, yaitu gelombang kedua.
Tapi karena kami datang sekarang bersama gelombang 1, maka satu kamar di lantai 2 digunakan. Padahal seharusnya lantai 2 baru dibuka besok. Untungnya selama perjalanan ke kamar mandi, di beberapa tempat ada kakak kelas yang sedang piket. Menjaga pondok di waktu malam membuat ketakutanku berkurang. Keesokan harinya, setelah sholat tahajud dan subuh, kami langsung kembali ke kamar. Awalnya aku ingin melanjutkan tidur karena masih mengantuk, tapi ketua kamar melarang. Kata mereka tidur pagi-pagi itu mengurangi rezeki. Kalau kata orang dulu, jangan tidur pagi, nanti rezekinya dipatok ayam. Begitulah hari pertamaku di pesantren Al-Barakah. Ngomong-ngomong tentang kejadian malam itu, Zaid bilang aku disambut. Untungnya sambutan dari mereka masih di batas wajar dan tidak sampai membuat pingsan ataupun demam. Tapi tetap saja itu menyebalkan. Pengalaman hari pertamaku ini tak akan kulupakan. Setelah kegiatan belajar selesai, biasanya kami akan menyetorkan hafalan doa-doa dan surah pilihan ke Ustadz Wali kelas. Namun dikarenakan malam ini beliau sedang sakit, kami belajar masing-masing. Ada yang menyiapkan setoran untuk besok, mengerjakan PR, atau ada juga yang sedang berdiskusi atau hanya sekedar ngobrol basa-basi. Sedangkan aku memilih mengambil posisi di pojok kelas, menghafalkan hadis yang harus kusetorkan besok. Aku larut dalam khusyuknya menghafal, meskipun suasana kelas sangat bising. Pojokan memang tempat terbaik untuk menghafal. Suara gemerisik dedaunan membuatku terbangun. Aku terkejut mendapati diriku berada di tempat yang sama sekali tak ku kenali. Hutan. Sekarang aku berada di hutan asri dan rindang. Aku menatap sekeliling, menikmati pemandangan hutan yang indah nan rimbun. Sejenak aku bisa melupakan keterkejutanku. Suara gemerisik dedaunan dan kicauan burung menjadikan tempat ini memiliki kesan tersendiri. Terdengar suara tembakan memekakan telinga. Dengan spontan kubalikan badan dan kudapati banyak orang sedang berlarian. Aku berdiri kebingungan. Orang-orang berwajah asing membawa senjata laras panjang, mencoba menembaki orang berwajah lokal. Suasana yang tadinya menyenangkan seketika berubah drastis. Aku seperti kembali ke masa lampau, ketika Indonesia masih dijajah. Tubuhku bergetar hebat. Baru kali ini aku melihat pemandangan sangat mengerikan seperti ini. Satu persatu orang yang berwajah lokal tumbang. Mayat bergeletakan di mana-mana. Darah berceceran. Mereka tidak bisa melawan karena sama sekali tak membawa senjata. Aku sangat ketakutan dan ketakutanku semakin bertambah saat melihat seseorang berwajah asing yang berada tak jauh dari tempatku. Berdiri tengah menyiapkan senjatanya yang sekarang mengarah padaku. Otakku menyuruh berlari, tapi kakiku tak kunjung melakukannya. Peluru itu meluncur tembus ke perutku. Sebuah teriakan kesakitan terdengar dari belakangku. Aku menatap perutku dan mendapatinya masih seperti sedia kala. Aku menengok ke belakang, mataku membelalak. Melihat seorang lelaki berusia 30 tahunan dengan perut berlubang dan badan berlumuran darah tergeletak di tanah. Aku menutup wajahku dengan tangan. Tak tahan melihat semua kejadian yang semakin lama semakin menakutkan. Tak lama suara tembakan juga jeritan terhenti. Kuturunkan tangan dari wajah secara perlahan. Dalam sekejap tempat itu berubah. Langit yang tadinya cerah sekarang menjadi kelabu. Seperti akan hujan. Orang-orang asing itu sudah tak ada, meninggalkan mayat-mayat bergelimpangan. Keadaan sangat sunyi, tak ada gemerisik dedaunan ataupun suara lainnya. Membuat tempat ini terasa mencekam. Tiba-tiba mayat dengan perut berlubang di depanku bangkit, berdiri diikuti mayat yang lain. Tubuhku gemetar. Perlahan-lahan aku berjalan mundur, lalu jatuh terantuk akar pohon. Keadaan mayat-mayat itu sangat mengerikan. Ada yang kepalanya hancur, berjalan terseok-seok dengan kaki berlumuran darah, dan keadaan lainnya yang berhasil membuatku ketakutan.
merasa semua mendekat ke arahku, serupa zombie yang ingin makan otak. Mereka membentuk formasi mengelilingiku. Mayat dengan lubang di perut terbang mendekatiku. Aku yang tadi terjatuh merangkak mundur, tapi di belakangku juga ada mayat dengan keadaan lebih menyeramkan, membuatku menghentikan gerakan. Ia terus mendekat hingga wajahnya hanya sekitar 2 jengkal dari wajahku. Aku bisa melihat dengan jelas wajahnya yang penuh luka, dengan mata mendelik. Tubuhku mendadak kaku, mataku terus menatap mata merahnya. Entah mengapa aku tak bisa mengalihkan pandanganku. Ia memajukan tanganku dan mencengkram leherku dengan kencang. Aku hanya bisa pasrah ketika ia mengangkatku dengan tangan yang mengerikan. Ia membuka mulut lalu menyemburkan cairan merah pada wajahku. Darah kental berbau amis menempel di sekujur tubuhku. Seketika semuanya menjadi gelap. Aku terbangun dengan nafas memburu. Untung saja cuma mimpi. Aku menatap sekeliling dan menyadari kalau aku berada di tempat gelap berpencahayaan minim. Hanya cahaya lampu dari teras yang masuk melalui jendela menerangi sebagian ruangan ini. Oh iya, tadi aku di kelas menghafal di pojok. Terus, nggak mungkin. Aku langsung bangkit berlari menghampiri pintu yang berada di samping jendela. Posisi pintu itu membuatku dengan mudah mengetahui keberadaannya. Aku terbentur kursi dan meja hingga berkali-kali jatuh. Akibatnya seluruh tubuhku jadi terasa nyeri. Kakiku tak kuat lagi berlari. Akhirnya aku berjalan perlahan meraba sekitar. Ketika sudah cukup dekat, mendadak kakiku menjadi berat. Dengan tenaga yang tersisa, aku berjalan tertatih mendekati pintu. Kuraih kenop pintu, menggerakkannya secara paksa, tapi nihil, pintu tak kunjung terbuka. Tolong, tolong, teriakku sambil memukul-mukul pintu. 1 menit, 2 menit, 3 menit, hening. Tak ada seorang pun yang datang, bahkan sejauh mata memandang tak tampak kakak kelas yang mendapat jatah piket. Kulirik jam dinding di kelas, samar terlihat jarum pendeknya hampir menyentuh angka 12. Sebagian besar penghuni pesantren pasti sudah tidur. Tubuhku terasa lemas, juga nyeri karena terjatuh tadi. Aku menyerah, mengambil posisi memeluk lutut. Lebih baik aku melanjutkan tidur sambil menunggu datangnya waktu subuh, daripada harus membuang-buang tenaga dengan berteriak-teriak seperti tadi. Jidan, ente di dalam. Terdengar suara Said dari jendela. Aku terlonjak senang. Akhirnya ada yang datang. Aku berdiri melihat keluar jendela. Di luar sana, Aki Habib, Aki Hanan, Said dan Alan, ketua kelas, tampak berwajah khawatir. Begitu melihatku, Alan langsung mengeluarkan kunci dari sakunya dan memasukkan kunci itu ke lubang pintu. Dan aneh minta maaf. Tadi waktu mau ngunci pintu, aneh lihat udah gak ada orang. Aneh gak tahu kalau ente masih di dalam. Tutur Alan dengan wajah bersalah. Iya gak apa-apa. Tangan ente kok merah-merah begini, mukanya juga pucat lagi. Aki Habib memegang keningku. Aduh, badannya juga panas. Besok gak usah masuk kelas ya, ujar Aki Habib yang kujawab dengan anggukan. Tahu gak Ki, di kaki dia ada yang ikut. Said berkata kepada ketua kamar kami sambil menatap kakiku. Ya udah, besok kita bawa ke Ustadz Yusuf. Ustadz Yusuf, siapa yang tak kenal beliau? Ustadz senior paling beradab dan soleh. Kabarnya saking solehnya beliau, jin dan hantu sampai takut dengannya. Jika ada santri yang mengalami gangguan jin, pasti akan dibawa ke beliau. Apa mungkin aku diganggu? Ustadz Yusuf masuk ke kelasku di jam pelajaran terakhir. Beliau mengajar fikih kelas 2 sanawiyah. Setelah 2 jam pelajaran dan Ustadz Yusuf telah tuntas menerjemahkan dan menjelaskan, bel pulang berbunyi. Beliau menutup pelajaran dengan hamdalah, lalu kami bersama-sama membaca doa. Setiap selesai sekolah biasanya kami salam terlebih dahulu pada guru yang mengajar pelajaran terakhir. Aku mengambil barisan paling belakang
karena ingin membicarakan kejadian semalam pada beliau. Ustadz, boleh minta waktu sebentar enggak? Mau ngomong sesuatu? Boleh, nanti pada zuhur, ana tunggu di depan mimbar. Terima kasih Ustadz. Ci, nanti kita ngadep Ustadz Yusuf pada zuhur. Ngapain? Cerita kejadian semalam, siapa tahu kita bisa dapat jawaban atau saran dari beliau. Selepas zuhur berjamaah, aku dan Aji segera menghadap Ustadz Yusuf yang selalu berada di saf paling depan. Sesamanya di sana, kami langsung menghampiri beliau yang tengah memainkan handphonenya. Beliau adalah guru senior, super sibuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa? Kami salim kepada beliau. Ana Zidan Ustadz dari kelas 2B. Oh iya ya. Yang tadi mau ngomong ya? Ya sudah, ada apa? Jadi gini Ustadz, aku ceritakan semua kejadian-kejadian horor yang pernah aku alami. Mereka mah udah biasa, cuma iseng, pengen jailin kalian doang. Beneran begitu Ustadz? Ustadz Yusuf tergegah. Kalian ikobahnya pindah ke depan matbah ya. Untuk malam ini sampai ana tentuin waktunya. Nanti ana bilang ke Wildan dan pengurus ibadah lainnya buat ikobah tempatnya dipindah. Wajah kami berubah pucat. Kebetulan Ustadz Yusuf adalah pembimbing bagian ibadah, jadi beliau bisa dengan mudah mengambil keputusan. Tapi Ustadz, udah jalanin aja. Kalian gak mau diganggu lagi kan? Nanti malam saya pantau. Insya Allah mereka gak akan mencelakakan kalian. Derajat manusia lebih mulia dari mereka. Kami sebenarnya ingin menolak, mengingat kejadian semalam yang membuat bulu kuduk merinding. Tapi apalah daya, kami hanyalah murid, jadi tidak boleh membantah perintah guru selama itu tidak melanggar syariat, apalagi ini untuk kebaikan. Baik Ustadz, akan kami kerjakan. Ya wis, sekarang kalian makan dulu. Jangan lupa ya, nanti malam. Iya Ustadz, terima kasih. Kami duluan. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Kami mencium tangan beliau, lalu beranjak pergi ke matbah untuk makan. Ente sih, pakai acara ngomong segala, gini kan jadinya. Justru bagus gagasan Ustadz Yusuf tadi. Siapa tahu setelah kita bacain ayat suci Al-Quran, dia nggak bakal mengganggu lagi. Aji mendengus kesal dan melangkah lebih cepat. Siang berganti malam, hal yang ditunggu dimulai. Ikobah di depan matbah, atau lebih tepatnya di depan lukisan penari berwajah menyeramkan. Aki Wildan duduk di teras matbah menyaksikan aku, Aji, Aki Ilham, Aki Bowo dan para santri lainnya yang sedang ikobah. Wajahnya tampak tegang, begitu pula kami. Kejadian kemarin malam menyebar begitu cepat, hingga semua santri sudah mengetahui itu adalah hal lumrah. Di pondok ini kabar bisa menyebar dengan kecepatan cahaya dari mulut ke mulut. Terkadang ada yang ditambah-tambahkan. Aku masih trauma sama kejadian kemarin malam. Udah Ki, lanjutin aja baca Al-Qur'annya biar cepet kelar. Ana juga takut. Jangan ada yang ngobrol. Teriak Aki Wildan yang sepertinya ditunjukkan untuk kami. Kami berdiri langsung melanjutkan membaca Quran. Aji menyikut lenganku. Suara gamelan terdengar lagi. Bulu kuduku berdiri. Aku khawatir kejadian semalam terulang lagi. Aku melirik Aki Ilham. Wajahnya tampak pucat. Sepertinya ia juga menyadari, tapi kami tak bisa melakukan apapun. Tak bisa lari, tak bisa kabur. Aki Wildan masih mengobrol di belakang. Wah, bau kerasukan. Aki Dava tiba-tiba berteriak, lalu berlari menjauh. Sontak kami semua menoleh ke arah Aki Bowo. Aki itu dalam bahasa Arab berarti saudaraku. Jadi tidak usah dikasih Aki ya, biar lebih gampang aja. Bowo terlihat berkelakuan aneh. Matanya tiba-tiba terpejam, kemudian menjatuhkan Quran yang dipegangnya. Aku dan beberapa orang yang ikobah lari menghampiri, lantas memegangi Bowo yang kerasukan sambil menari-nari. Gerakannya persis seperti yang kami lihat kemarin malam, namun sekarang kelihatan aneh dan berbeda.
karena diperagakan oleh seorang pria yang berisi dan tinggi. Aku mengambil Quran yang terjatuh tadi, menciumnya lalu memasukkannya ke dalam saku. Bowo semakin kalap, semua orang ketakutan. Kami menanganinya hingga kewalahan. Tak lama Ustadz Yusuf datang sambil berlari-lari. Baca surat Al-Qalam. Perintah Ustadz Yusuf pada kami. Serentak kami membuka Al-Quran di juz 29. Ustadz Yusuf menghampiri. Beberapa dari kami masih memegangi. Beliau membisikkan sesuatu di telinga Bowo, membuatnya berontak, ingin lepas dari cengkraman kami. Tangan Ustadz Yusuf memegang leher Bowo sambil terus membisikkan doa. Perlahan-lahan ia berhenti, lalu pingsan. Kami yang tadi memeganginya langsung menggotongnya menuju teras. Alhamdulillah, sudah keluar. Besok sampai 7 hari ke depan, Iqobah terus di sini ya. Insya Allah saya akan datang lebih cepat agar lebih aman. Karena sekarang sudah larut malam, meskipun banyak yang belum selesai, langsung tutup saja. Tak usah diulang. Kasihan anak-anak, pasti mereka sudah lelah menangani yang kerasukan. Lanjut Ustadz Yusuf. Jangan lupa, Bowo dijaga dulu, takut masuk lagi. Baiklah, saya pamit. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam Ustadz. Besok dan seminggu seterusnya, tempat ini terus dibacakan ayat suci Al-Quran. Terkadang masih ada saja yang melihat penampakan penari, akan tetapi seiring berjalannya waktu, sosoknya tak pernah terlihat lagi. Beberapa tangan jahil menggosok wajah penari dengan koin, hingga lukisan itu kini tampak berwajah rata. Bukan masalah bagiku dan temanku yang lainnya. Mungkin pemilik tangan itu ketakutan setiap melewati dapur. Aku pernah mendengar bahwa kita tidak boleh menggambar makhluk hidup. Ada yang bilang juga menggambar sosok yang bernyawa adalah haram. Mungkin itu adalah teguran untuk kami agar kami tak menjadikan objek bernyawa sebagai gambar. Aku terbangun tengah malam dalam keadaan perut mulas. Jam dinding menunjukkan pukul 12 tepat. Aku sudah tak kuat ingin menunaikan hajat. Langsung saja aku berlari menuju kamar mandi terdekat. Sesampainya di sana, aku disambut oleh dinginnya angin malam dan lampu yang temaram. Tanpa basa-basi ku masuki kamar mandi nomor 3. Aku kunci pintu besi itu, kemudian langsung berjongkok di kloset. Leganya. Pintu kamar mandi berbahan besi di sebelahku terbuka. Membuatku semakin lega karena tadi sebelum masuk kamar mandi, kudapati seluruh deretan kamar mandi kosong tak terisi. Sepertinya orang di sebelahku itu sedang mandi. Sedangkan aku masih menikmati ritual umat manusia sambil mendengarkan suara air dari kamar mandi sebelah yang sepertinya adalah nomor 4. Begitu selesai menunaikan hajat, tangan kananku meraba dinding bagian atas bak, mencari gayung yang biasanya terletak di sana. Sebelumnya biar ku jelaskan. Bak kamar mandi pesantrenku dan beberapa pesantren lainnya didesain panjang. Satu bak untuk satu komplek kamar mandi. Jadi di kanan dan kiri bak dalam satu kamar mandi diberi lubang atau jalan air dan biasanya hanya ada satu keran air yang ditaruh di kamar mandi paling ujung. Gayung tidak berhasil kutemukan. Bodohnya aku, mengapa sampai lupa memeriksa dulu ada atau tidaknya gayung? Aku berpikir beberapa saat kemudian teringat, di sebelahku kan ada orang. Hai saudaraku, di sebelah nomor 4. Kenapa? Alhamdulillah dijawab batinku. Saya mau pinjam gayung. Terdengar suara cipratan air, sepertinya ia sudah melempar gayung. Maaf, enggak ada gayung, adanya kepala, ujar orang di sebelahku lirih. Aku mendekatkan telingaku lalu mulai menyadari adanya keanehan. Bulu kuduku seketika berdiri. Kepala. Aku berdiri secara perlahan untuk melongo ke dalam bak. Penasaran telah mengalahkan ketakutanku. Kakiku gemetar. Kepala mengapung di air dengan tenang. Mulutnya terbuka, mengalirkan darah. Matanya melotot menatapku. Aku menelan ludah. Bau amis darah menguar membuatku mual.
Aku menjerit, tubuhku gemetar, kepalaku tiba-tiba pening, jantungku berdetak 2 kali lebih cepat. Tiba-tiba seseorang memukul-mukul pintu kamar mandi yang kutempati dengan keras, membuatku mulai menyadari keadaan. Aku merapikan sarung dan keluar kamar mandi dengan terburu-buru. "Hei Zidan!" Aku tersentak kaget. Begitu membuka pintu, kudapati temanku, Randy, tengah berdiri di hadapanku. Ternyata ia menggedor-gedor tadi. "Kenapa sih ente teriak-teriak di dalam?" Lidahku keluh, tanganku menunjuk-nunjuk kamar mandi nomor 3. Aku tak kuasa bicara. "Ada apa sih?" tanya Randy. Ia masuk ke kamar mandi nomor 3, penasaran. "Gak ada apa-apa juga. Ish, mana itu peraknya belum disiram lagi. Cariin gayung dong. Ah, dasar penakut." Ia menuju ke dalam kamar mandi nomor 1 untuk mengambil gayung, kemudian memberikannya padaku. Aku kembali masuk ke kamar mandi untuk membersihkan diri dan menyiram kotoran yang tak sempat kuhanyutkan. Sebab ketakutan, keluar kamar mandi, Randy sudah menghilang. Aku mengedarkan pandanganku ke kiri dan kanan, namun ia tak kutemukan. "Randy, ente di mana?" "Jangan-jangan sudah balik ke kamar lagi." "Aneh di belakang ente, Zidan." Sebuah suara terdengar terbata di belakangku. Perlahan aku menoleh ke belakang. Tepat di belakangku, di dalam kamar mandi yang baru tadi ku masuki, sesosok makhluk tanpa kepala berdiri dengan tegap. Tangan kirinya melambai, sedangkan tangan kanannya memegang kepala yang tadi mengambang di bak. Tanpa basa-basi aku berlari secepat kilat menuju kamar dan langsung berbaring sambil menutup wajah dengan selimut. Aku mengatupkan bibir, sepertinya wajahku sudah pucat pasi. Diriku terus terjaga dalam ketakutan hingga kemudian mengantuk lalu tertidur. Jangan lupa berdoa sebelum masuk kamar mandi, karena kamar mandi adalah salah satu rumah mereka. Selepas pulang sekolah, aku kembali ke kamar seperti biasanya untuk mengganti seragam dengan baju koko. Tiba-tiba 2 orang pengurus masuk ke kamarku dengan wajah panik. "Assalamualaikum, ada yang lihat Firdaus enggak? Kelas 1 MTS, anak baru yang badannya agak gemuk." Aki Hendra bertanya dengan nada panik. "Maaf Ki, enggak lihat," jawab seorang teman. Aki Hendra masuk diikuti oleh Aki Wahyu. Mereka menghampiri ketua kamarku yang bernama Rafid. 3 orang pengurus organisasi itu saling berbisik. Wajah Aki Rafid seketika berubah pucat setelah mendengar penuturan mereka. Entah apa yang mereka bicarakan, sepertinya adalah hal penting. Aki Rafid mengangguk lalu mereka berdua pergi. "Zidan, Rafdi, Suliwa, Hafiz, sini sebentar. Kalian kenal mereka berdua kan? Yang tadi ngomong sama Ana?" Kami mengangguk. Mereka adalah ketua kamar anak baru. Ada anggota kamar anak baru yang hilang. Mereka sudah cari di mana-mana, tapi nggak ada. Sedangkan anak itu udah 2 hari nggak masuk kelas tanpa keterangan. Namanya Firdaus Ramadan. Aku tersentak kaget. Firdaus Ramadan itu sepupuku. Sekarang kalian bantu cari anak itu. Cari dia di dalam pondok setelah selesai sholat zuhur. Pokoknya periksa setiap sudut. Jangan ada yang kelewat. Zidan ikut Ana, nyari keluar. Kalau nggak salah ente sepupunya kan? Aku mengangguk. Buat Zidan, pada sholat zuhur langsung ke gerbang. Sekarang kalian ke masjid, sholat, setelah itu jalani yang tadi Ani perintahkan. Siap Ki. Kami bergegas pergi ke masjid. Setelah sholat zuhur berjamaah, Aki Hendra dan Aki Wahyu kembali menanyakan pada seluruh santri hal yang tadi mereka tanyakan pada kami di kamar. Namun tak ada yang tahu menahu sama sekali di mana keberadaan Firdaus. Atas kesepakatan para guru, beberapa santri dikirim keluar untuk mencari Firdaus dan sisanya mencari di dalam pesantren. Sedangkan santri putri membaca Yasin untuk mendoakan keselamatannya. Berdasarkan cerita Aki Hendra, Firdaus menghilang dari kemarin pagi.
Awalnya ketua kamar mengira ia sakit dan pergi ke UKS. Akan tetapi setelah ditengok, ternyata ia tak ada. Satu pondok gempar, ketua kamar dan wali kamarnya panik. Guru-guru menghubungi kenalannya yang berada di luar. Siapa tahu ada yang bertemu dengannya di jalan. Seantero pondok benar-benar dibuat pusing oleh hilangnya dia. Ketika sebagian santriwan tengah mencari di sekeliling pondok dan santriwati membaca Yasin, aku berlari menuju gerbang, menghampiri para pengurus dan beberapa orang terpilih lainnya untuk mencari anak yang hilang keluar. Aku dan Aki Rafid berkeliling menggunakan motor Ustadz. Sesekali berhenti untuk bertanya pada orang di jalan. Sampai sore, akan tetapi anak itu belum juga kami temukan. Karena langit sudah mulai gelap, akhirnya kami kembali ke pondok tanpa membawa hasil apa-apa. Semua orang yang mendapat bagian keluar sudah kembali, namun tak ada satupun yang berhasil menemukan Firdaus. Ketua kamarnya nampak pusing. Aki Wahyu mengacak-ngacak rambutnya hingga berantakan. Mereka merasa gagal karena tidak menemukan anggota kamarnya yang hilang. Beberapa saat kemudian azan maghrib berkumandang. Kami dipersilahkan menuju masjid. Sedangkan ketua kamarnya masih mengobrol dengan wali kelas dan ustadz pembimbing bagian keamanan. Selepas isya kami kembali membaca Yasin yang dikhususkan untuk Firdaus. Sudah 2 malam anak itu tak berada di pondok. Wali kelasnya menelpon orang tua Firdaus yang beralamat di Jakarta, atau bisa dibilang om dan tanteku. Akan tetapi di rumah pun ia tak ada. Anak kecil berumur 11 tahun, baru lulus SD, berada di kota orang tanpa tahu jalan. Semua mengkhawatirkan keselamatannya. Orang-orang akan biasa saja dan tetap tenang jika santri lama yang kabur karena mereka akan pergi menuju base camp. Sedangkan jika anak kelas 1 yang baru hitungan bulan berada di pondok yang terletak di kota yang tidak terlalu dikenalinya, sepertinya hampir tak mungkin kabur, karena pasti ia tidak hafal jalan. Apalagi Firdaus ini berasal dari kota Sukabumi, dan setauku juga ia merupakan anak baik. Aku dan Said mengenalnya betul karena kami sepupunya, sering bermain sejak kecil, sebab umur kami yang hanya selisih setahun. Said, Sidan, Said, Sidan. Aki Rafid memanggil kami dari ambang pintu. Ia tampak terburu-buru sampai lupa mengucap salam. Kebetulan malam ini wali kelas kami sedang tidak hadir. Kenapa bang? Dipanggil Ustadz Uwais. Beliau nunggu di asrama santri baru. Ngapain? Udah yuk, samperin dulu aja. Kami mengangguk dan mengekor ketua kamarku menuju asrama santri baru. Sesamanya di sana kami bertemu dengan Ustadz Uwais dan 2 ketua kamar anak baru yang tadi sibuk mondar-mandir. Ya, itu Aki Hendra dan juga Aki Wahyu. Mereka duduk di teras kamar. Begitu melihat kami, beliau mempersilahkan duduk. Kalian sepupu Firdaus kan ya? Kami mengangguk. Ana dengar Said bisa melihat mereka yang goib. Apa itu benar? Kami mengangguk lagi. Jadi, Ana minta tolong. Ana seuzon sama yang gaib. Siapa tahu Ana disembunyikan mereka. Kenapa Ustadz bisa berpikir begitu? Tanya Said. Ia mengerutkan alis. Ceritain, Hen. Beberapa hari sebelum dia hilang, dia selalu duduk di bawah pohon jambu sambil main batu. Itu tuh pohon jambu yang itu. Aki Hendra menunjuk pohon jambu yang berdiri di depan asrama dengan jempolnya. Nah, terus Ana tanya, ente ngapain? Dia jawab gini, lagi nyari jangkrik. Ya udah, Ana mah iya aja. Mungkin emang lagi gabut. Tapi kalau dipikir-pikir aneh. Mainan batu di bawah pohon jambu, pasti tanah jawabnya lagi nyari jangkrik. Aku mengangguk-anggukan kepala, menandakan aku paham. Benar juga, bisa saja ia disembunyikan goib. Ada banyak kemungkinan yang dapat terjadi. Apalagi ini sudah 2 hari. Kita cek langsung aja ke pohonnya, ucap Said. Sekarang? Iyalah Ki, kapan lagi? Kami berjalan mendekati pohon jambu. Said berdiri paling depan.
tangan kanannya memegang batang pohon jambu. Ia memejamkan mata, bibirnya komat kamit dengan gerakan lambat hingga hampir tak terlihat kalau ia sedang bicara. Setelah beberapa lama ia melepas tangannya. Wajahnya menjadi pucat, ia kembali membuka mata perlahan. Gak ada apa-apa, bersih. Bisa dibilang makhluk di sini energinya lumayan kuat. Ana sambil lemes, tapi mereka gak ada sangkut pautnya sama kasus hilangnya Firdaus. Mereka gak bersalah. Bisa periksa lagi gak? Maaf Ki, Ana bisa saja coba, cuma percuma. Dia gak ada di sini. Ana aja sekarang udah lemes. Kalau Ana ajak mereka komunikasi lagi, Ana bisa pingsan. Aki Wahyu menghela nafas berat. Ia tampak sudah pasrah dan lelah. Tanteku berkali-kali menghubungi Ustadz Uwais untuk bertanya bagaimana perkembangan dalam pencarian anaknya. Namun Ustadz hanya bisa berkata maaf karena Firdaus belum juga ditemukan. Untungnya tanteku masih bisa bersabar menunggu kabar baik yang entah kapan akan datang. Hari itu sebagian penghuni pesantren merasakan kekhawatiran. Para pengurus terutama bagian keamanan mulai gelisah dan mereka bersalah karena tak bisa menjaga keamanan pondok dengan maksimal. Keamanan pondok ini pun masih belum benar-benar tertutup. Hanya sebagian tempat yang diberi pagar sebagai batas dari kawasan pondok. Membuat santri yang nakal bisa dengan mudah keluar tanpa izin melewati sawah pesantren yang langsung berbatasan dengan perumahan warga dan jalan setapak yang berakhir di jalan raya. Kita lanjut pencarian besok. Karena sudah bel tidur, kalian semua langsung saja kembali ke kamar. Ustadz Uwais berkata dengan lesu. Terima kasih ya Zaid, Zidan atas waktunya. Iya Ustadz, sama-sama kami akan bantu mendoakan. Semoga Firdaus cepat ditemukan. Amin. Dia benar gak ada di sana Kak? Tanyaku pada Zaid di perjalanan menuju kamar. Entah, tapi instingku bilang gak ada. Mereka juga bilang gak ada. Aku gak mau banyak nanya, nanti mereka marah. Oke lah. Besok juga dia datang. Biasalah penyakit anak baru. Gak betah, kangen mama. Zaid berkata dengan nada mengejek. Kami tertawa. Sepertinya ia tak ingat bagaimana saat pertama kali dia datang ke pondok dan menangis berhari-hari. Palingan kabur doang. Kaburnya juga gak bakal jauh-jauh. Kalian aja yang kurang teliti, nyari-nyari sampai masuk Bogor Ciawi. Padahal mah tuh bocah, kagak bakal mungkin berani naik angkot Cicurug. Pas kelas 6 SD aja ke sekolah masih harus diantar emaknya. Tambah Said. Iya juga ya. Doain aja terus biar dia nyampe pondok dalam keadaan selamat tanpa kekurangan apapun. Keesokan harinya, aku sedang mengikat tali sepatu, bersiap pergi ke sekolah. Tiba-tiba Zaid menghampiriku sambil berlari-lari. Wajahnya tampak sumringah. Oh iya, setiap tahun diadakan perpindahan kamar di pesantren ini. Jadi aku dan Zaid tidak sekamar lagi. Firdaus ketemu dan ujarnya senang dengan mata berbinar. Demi apa? Alhamdulillah, sekarang di mana tuh bocah bandel? Di kamarnya. Kami segera menuju asrama anak baru dan masuk ke kamar A1 yang merupakan kamar Firdaus. Assalamualaikum, ujar kami bersamaan. Waalaikumsalam. Kak Said, Kak Zidan, itu Firdaus sudah ketemu. Lapor ke Abi, salah satu teman sekamar sekaligus seangkatan Firdaus. Aki Hendra, Aki Wahyu, kami izin masuk. Aki Hendra mengangguk. Di hadapannya kini Firdaus, tengah duduk menunduk sambil dinasehati dengan teman-temannya yang sedang bersiap untuk berangkat ke kelas. Kemana aja ente Daus? Aku mencitak kepalanya. Ia meringis sakit. Iya bang, maaf. Udah Dan, dia masih kecil. Aki Hendra menepuk pundakku. Kemana aja dia 2 hari ini? Siapa yang nemuin? Gimana dia bisa balik Ki? Said bertanya. Tadi subuh dia diantar sama ibu-ibu. Katanya nih anak mondar-mandir di pasar kayak orang linglung. Terus kalau malam tidur di masjid. Si ibu curiga, nanya ke dia. Dia jujur kalau dia kabur, pengen pulang, kangen sama mama, tapi malah kesasar.
Mau dilanjutin gak tahu jalan, mau balik pondok lupa arah pulang. Untungnya si ibu itu orang baik, jadi dia bawa balik. Kami mengangguk. Ente kalau ada masalah, kangen mama atau apalah itu, ngomong coba, cerita ke kita. Gak usah gaya-gayaan mau kabur. Jakarta jauh woi. Aku memarahi Firdaus. Anak itu memang bikin gemas. Katanya kemarin dia sempat lihat ente sama Rafid nyariin di jalan, tapi dia gak berani nyamperin, soalnya takut dimarahi. Aki Wahyu menambahkan, raut kesal sangat tampak di wajahnya. Iya bang, maaf. Sampai kita suuzon ke goib, tahu gak? Nyebelin banget sih. Udah, mending kalian berangkat ke kelas sekarang. Kasihan dia. Yang penting sekarang dia udah ketemu dalam keadaan selamat. Ya udah Ki, kami duluan ya. Jangan diulangi lagi Daus. Satu pondok panik gara-gara ente. Said menarik lenganku. Aku menurut. Kami salim pada Aki Hendra dan Aki Wahyu. Kemudian langsung keluar dari kamar A1 dan bergegas menuju kelas. Ku bilang juga apa, mereka gak ada sangkut pautnya sama kasus ini. Iya kak benar, mungkin kita yang terlalu berburuk sangka sama mereka. Hujan deras mengguyur kota Sukabumi pada jam 3 dini hari. Hawa dingin menusuk-nusuk kulit hingga membuat tulang ngilu. Pada jam itu, seluruh santriwan dan santriwati diwajibkan ke masjid untuk melaksanakan sholat tahajud berjamaah. Mau tak mau, meski menggigil, para santri tetap beranjak menuju masjid. Aku memakai jaket tebal untuk menghalau rasa dingin. Kemudian keluar kamar dan melangkah perlahan menyusuri tangga. Karena letak kamarku berada di lantai 3, lantai asrama yang basah, membuatku lebih berjaga-jaga karena takut terjatuh dan akan mengakibatkan cedera. Allahu Akbar! Kulihat Aci tergelincir di tangga tepat setelah menginjak anak tangga pertama. Tubuhnya terguling di beberapa anak tangga, lalu berhenti pada persimpangan tangga. Dalam keadaan meringkuk, pakaiannya basah kuyup tertimpa air hujan yang turun tanpa henti. Aku segera menghampirinya dengan langkah hati-hati. Kuat enggak? Ia meringis kesakitan. Yaudah, balik aja ke kamar sekarang. Aku memapah Aci naik ke lantai 3. Di depan kamar aku berpapasan dengan Aki Wildan yang tengah bertugas membangunkan tahajud. Maaf Ki, si Aci izin, tadi jatuh di tangga. Ia mengangguk mengizinkan kami masuk. Aku memapah Aci sampai depan lemari. Ia tak kuat berdiri. Aku mengambil minyak di lemariku, lalu memberikannya pada Aci. Siapa tahu, setelah bagian yang sakit dibaluri, nyerinya tak akan terasa lagi. Terima kasih ya Dan. Iya, maaf, aku duluan ya. Jawabku lalu berdiri keluar kamar dan pergi ke masjid untuk tahajud. Ada sebuah tradisi di pesantren kami yang hanya dilakukan setahun 2 kali, yaitu pada malam terakhir sebelum liburan semester. Tradisi ini awalnya dilaksanakan oleh para alumni dan dilanjutkan turun-temurun hingga kami sekarang. Akan tetapi tradisi ini melanggar peraturan bagian keamanan pesantren. Tradisi ini adalah bergadang. Di cerita sebelumnya sering kujelaskan bahwa santri di pesantren ini harus sudah tidur pukul 10 tepat. Dan meskipun itu malam terakhir di pondok, sebelum pulang ke rumah, peraturan tetap berlaku. Bagian keamanan malam itu pasti mencari mangsa. Jika kurang beruntung atau tidak gesit saat berpura-pura tidur, maka harus siap menerima hukuman berupa tawaf berkeliling lapangan utama. Selain bergadang, kita juga bisa makan-makan sepuasnya. Pada malam terakhir kami biasa menghabiskan seluruh makanan di lemari untuk dibagi-bagi di kamar. Bahasanya mah penghabisan untuk terakhir. Ambil di lemari, habisin aja, habisin makanannya. Mereka pada berebut makanan. Shh, jangan terlalu berisik. Kalau Arya datang, dengar kalian yang berisik belum pada tidur, kena ikobah semua dah. Ana yang nanti yang dimarahin Ustadz. Aki Rafid ketua kamar mengingatkan kami yang mulai gaduh. Arya adalah pengurus bagian keamanan yang paling menyeramkan. Ketika marah, meski begitu ia memiliki paras yang rupawan.
Jam 12 harus sudah tidur ya. Aneh udah kasih dispensasi nih. Ketua kamar kami melangkah ke tempatnya tidur. Ketua kamar kami yang satunya sudah lebih dulu menyelami mimpi. Bermenit-menit berlalu, satu persatu anggota kamar mulai tumbang, mengantuk, lantas tertidur di sembarang tempat. Makanan belum semua habis, masih tersisa beberapa bungkus makanan ringan. Suasana mulai hening, detik jam yang bergerak sampai terdengar suaranya. Menemani aku Aki Hafiz, Aji dan juga Aki Prabu yang masih bertahan. Aduh, Aki Hafiz meringis kesakitan, seraya mengusap bagian belakang kepalanya. Aki Hafiz menengok ke belakang dan menemukan sebuah batu kerikil di lantai. Gila, ada yang lempar aneh pakai batu. Siapa sih? Gak sopan banget. Kami bertiga serentak bertukar pandang. Aki Prabu mengalihkan pandangannya menuju jendela yang terbuka lebar di belakang Aki Hafiz. Kayaknya ada bocah yang iseng, tutup daci jendelanya. Aji beranjak dari tempatnya untuk menutup jendela. Di luar anginnya kenceng banget, ujar Aji. Ia kembali duduk dan mengambil sebuah keripik lalu memakannya. Kami kembali melanjutkan obrolan yang tadi terpotong sebab batu kerikil tersebut. Jendela kamar kami tiba-tiba kembali dilempari batu dari bawah sana, entah oleh siapa. Kami berusaha tidak peduli, toh baru itu hanya mengenai kaca. Kami tetap melanjutkan obrolan diselingi dengan makan cemilan. Tak lama jendela kembali dilempari batu kerikil hingga beberapa kali, membuat kami sedikit terganggu, namun kami tetap menghiraukan. Ki, udah jam 12:30, tidur yuk, takut Ki, Arya datang. Cih, cemen banget si ente, baru jam segini juga. Nggak gitu Ki, Aki Rafid kan ngeamanahin kita sampai jam 12. Ya elah, gak apa-apa sih, yang penting gak ketahuan. Aku menghela nafas. Sebenarnya aku juga belum bisa tidur, akan tetapi perasaanku tidak enak. Instingku berkata bahwa aku harus tidur secepatnya. Suara batu yang mengenai kaca terdengar untuk kesekian kali. Aki Hafid mengernyitkan kening, wajahnya tampak kesal. Ia memukul lantai, berdiri lalu berjalan menghampiri jendela. Dengan kesal, ia menggeser jendela kaca kamar kami, yang jika dibuka akan tampak atap bangunan yang difungsikan sebagai dapur atau tempat makan. Woi, siapa tuh? Jangan iseng, udah malam bego. Aki Hafiz berteriak lantang dari jendela. Bahasa kasar keluar dari mulutnya. Aku menelan ludah. Aki Hafiz kembali menutup jendela, kemudian berjalan menuju tempat duduk sebelumnya. Sementara kami melongo melihat tingkahnya tadi. Seperti yang kalian tahu, kamar kami berada di lantai 3, kurang lebih 10 meter dari tanah. Kalau dipikir-pikir, siapa pula yang akan iseng dengan terus-menerus melempar batu pada jendela yang berada di lantai 3? Ente gegabah banget sih, Fis. Aku dan Aji bertukar pandang. Kami merasakan aura yang berbeda, begitu pula dengan Aki Prabu. Kalian itu parnoan banget sih, timbang begitu doang. Terdengar lagi suara dari jendela, seperti suara pukulan. Kami berempat refleks menoleh ke arah jendela. Aku menelan ludah. Wajah Aki Hafiz berubah pucat. Aji mencengkram bantalnya. Aki Prabu diam membatu dengan mata tertuju pada jendela. Tampak sesosok makhluk berbaju putih compang-camping penuh darah dan tanah di jendela kamar kami. Tangan dan kakinya menempel di kaca jendela menyerupai cicak. Kepalanya botak penuh nanah. Wajahnya lebam biru. Giginya tajam bertaring. Ia membuka mulut ingin menerkam. Ia memukul-mukul kepalanya ke kaca berkali-kali, kemudian berteriak. Kakiku gemetar, bulu kuduku merinding, badanku panas dingin. Mataku membatu menatapnya. Makhluk itu terus memukul kaca dengan kepalanya hingga berulang kali. Tangan makhluk tersebut mulai meraba ujung kaca, berusaha membuka jendela. Aku ingin berteriak, tapi suaraku tercekat. Lantas dengan cekatan aku meraih selimutku yang tergeletak tak jauh di tempatku berada. Berlari ke pojokan kamar yang jaraknya jauh dari jendela.
mengambil posisi tidur di antara santri yang lain. Tak menghiraukan betapa sempitnya lapak yang bisa aku gunakan untuk tidur, lalu menutup badan dengan selimut lebar. Di balik selimut tubuhku gemetar tak karuan. Aku terus merapalkan ayat-ayat suci Al-Quran. Berusaha menghalau makhluk itu. Aku terus-menerus berdoa. Bodoh amatlah dengan mereka bertiga yang tadi ngotot melanjutkan bergadang, sampai terlalu larut hingga membuat para makhluk itu terganggu. Yang penting sekarang diriku aman. Aku terus membaca doa dan ayat suci tanpa henti, hingga jantungku yang tadi berdetak sangat cepat mulai kembali normal. Lalu akhirnya aku memejamkan mata dan tertidur. Keesokan harinya selepas sholat subuh berjamaah, seluruh santri berkumpul di aula untuk mendengar nasihat kiai sebelum melepas kepergian kami pulang ke rumah. Orang tua kami tiba sekitar pukul 8. Sepertinya mereka berangkat sangat pagi. Kami yang ketika itu sedang berada di masjid segera menghampiri begitu melihat mobil keluarga kami masuk melalui gerbang utama, lalu parkir di depan gedung asrama. Dan kami segera pulang ke rumah. Hari yang ditunggu tiba. Hari ini aku dan kembaranku Said akan pergi ke Bogor untuk menghadiri takblik akbar yang diadakan di puncak Cisarua. Sebelum berangkat kami izin terlebih dahulu pada ibu. Ini buat ongkos, kakak jagain adiknya ya, hati-hati. Iya bu, siap. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Kami mencium tangan beliau, kemudian segera pergi menuju stasiun. Sebelumnya kami sudah izin pada ayah. Iya, ayah memang tak terlalu mengekang anaknya. Setibanya kami di Bogor, kami langsung mengabari Aji dan Salman. Main ke Depok dulu yuk. Mau ngapain? Main ke rumah Fadil, bentar doang, silaturahmi, habis itu ke rumah Aji. Tapi kami janji mainnya cuma di Bogor, nanti kalau ketahuan bisa kena marah. Aku berusaha menolak. Elah, orang tua ente gak bakal tahu sih. Mereka kan di Jakarta. Ya udah, diem-diem aja. Aku menatap Said. Ia mengangkat bahu, seolah berkata, apa salahnya? Toh ibu gak akan tahu. Ya udahlah, gas, terserah kalian. Aku menyerah dan ikut mereka. 3 lawan 1, aku kalah suara. Akhirnya kami menuju Depok terlebih dahulu. Pagi berganti siang, siang menjadi petang. Kami pulang dari rumah Fadil saat maghrib menjelang. Awalnya Fadil ingin ikut kami, tapi sayangnya tak diizinkan. Langit berwarna ungu kemerahan. Salman dan Aji memacu motor kencang-kencang, berharap bisa sampai sebelum waktu Isya datang. Kami berhenti di Masjid Akbar untuk berbuka puasa, dengan sekedar minum air putih dan melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Kemudian segera melanjutkan perjalanan. Rumah Aji terletak di daerah Cipayung yang berada tak jauh dari Cisarua dan Ciawi. Bisa dibilang rumahnya berada di antara Cisarua dan Ciawi. Lingkungan rumahnya masih asri dan sepi. Ngomong-ngomong, Aji ini adalah anak pendiri pesantren Salafiyah. Motong jalan aja ya biar cepet. Liburan Ramadan daerah sini sering macet. Tak lama melaju di jalan raya, kedua motor itu akhirnya berbelok menuju sebuah gang yang katanya jalan alternatif. Kami menyusuri pemukiman warga, lalu kemudian sebuah jembatan panjang membelah sungai besar. Rumah-rumah lagi, hingga akhirnya di sisi jalan hanya tersisa pepohonan, serupa hutan. Kemudian kami berbelok menuju persawahan yang jalannya hanya setapak. Ci, yakin ini jalannya? Kok aneh, asing ya? Jalan alternatif biasa ditutup, soalnya lagi pengecoran. Kalau nggak salah lewat sini bisa. Beneran? Iya, ikutin aja. Aku menelan ludah. Firasat buruk mulai terbentuk. Setelah melewati persawahan, kami kembali masuk ke hutan. Hari semakin malam, udara dingin menusuk-nusuk kulit, membuatku mengenakan kemeja tipis menggigil kedinginan. Aji meningkatkan laju motornya yang diikuti oleh Salman. Aku menengok ke belakang. Kulihat Salman mengatupkan bibir. Raut ketakutan amat tampak di wajahnya, begitu pula Said.
Aku melihat jam di pergelangan tangan pukul 20:50, menandakan sebentar lagi jam 9 malam. Azan Isya sudah lewat sedari tadi, sedangkan kami masih dalam perjalanan. Target tiba sebelum Isya tak terlaksanakan. Bahkan kami berempat belum melaksanakan sholat Isya, karena ketika azan kami masih berada di tengah sawah dan sama sekali tidak menemukan masjid. Ci, udah sejam lebih di hutan, kita nggak kesasar kan? Nggak tahu juga deh. Kenapa? Nyasar? Asal kalian tahu ya, dari tadi kita cuma muter-muter doang. Ana juga bingung, jadi sekarang kita mau gimana? Kok nanya? Kan ente yang mimpin jalan, ente yang bawa kita ke sini. Harusnya ente mikir dong. Said membalas berteriak. Adu mulut tak terelakkan. Aji dan Said turun dari motor dengan tangan terkepal, siap-siap berkelahi. Aku dan Salman panik. Salman menurunkan standar motor, kemudian berusaha menengahi perkelahian yang hampir dimulai. Udah, nggak bakal selesai. Kita nggak mungkin bisa keluar dari sini kalau kalian berantem. Sekarang naik motor, kita lanjut. Akhirnya mereka berdua kembali naik motor, menghidupkan mesin. Kita diikuti, kumandangkan azan sepanjang jalan. Said menginstruksikan yang melepas tali sepatunya yang berwarna putih, mengikatnya pada ranting pohon paling rendah. Kalau kita ngelihat ini lagi, berarti kita masih di tempat yang sama. Kami mengangguk. Ada jaringan. Coba ente hubungi Ustadz Ardiansyah atau Ustadz Yusuf, minta doa. Siapa tahu dengan doa beliau kita bisa keluar dari sini. Sumpah, kita balik lagi. Serentak kami mengangkat kepala, melihat ke atas. Tali sepatu putih milik Said terlihat menggantung di ranting pohon. Aji dan Said masih terus mengumandangkan azan di tengah hening hutan bersama suara serangga malam. Assalamualaikum, Ustadz. Ustadz, tolong kami tersesat di hutan. Dari tadi hanya berputar-putar. Kami minta doa, Ustadz. Ustadz Ardiansyah menyuruh kami tetap mengumandangkan azan seperti instruksi Said. Aku pun mengiyakan, lalu beliau menutup telepon. Duh, bensinnya mau habis lagi. Said, tukeran, ana pegal. Kami berhenti dan bertukar tempat. Aku menengok ke belakang. Hutan ini sangat gelap, tanpa pencahayaan. Rembulan tertutup awan. Sumber cahaya hanya berasal dari kendaraan kami. Itu pun tak cukup membantu, karena keadaan hutan yang gelap gulita. Udara dingin menusuk kulit, angin berembus menembus tulang. Kulihat tak jauh dari tempat kami berhenti, tampak berdiri sesosok perempuan berjubah putih. Yang kuyakini dia bukan manusia. Jangan dilihatin, Dan. Said yang menyadari gerak-geriku segera mengingatkanku. Aku pun memalingkan muka agar tak lagi melihat makhluk berambut panjang tersebut. Namun ketika aku melihat ke arah lain, makhluk itu langsung berpindah ke hadapanku. Jaraknya dengan kami cukup jauh, akan tetapi bisa kulihat jelas kalau dia tak memiliki mata dan mulut rata. Assalamualaikum, Pak, ucap Salman di telepon. Oke, Pak, kira-kira berapa menit lagi sampai sini? Tanya Salman, suaranya terdengar agak gemetar. Ia ketakutan. Iya, Pak, jangan lama-lama. Wassalamualaikum. Apa kata Bapak ente? Kita disuruh tetap ngelanjutin azan. Aneh dasar lo ke Bapak aneh. Untungnya GPS bisa sampai ke sini. Tim SAR bakal sampai beberapa menit lagi. Oke. Aji mengumandangkan azan dengan suara serak. Kami terus berikhtiar dengan tetap mengumandangkan azan dan menyebut nama Allah. Secerca cahaya putih menyorot wajahku, membuat mataku silau, sehingga sedikit kesulitan melihat jalan. Tapi aku yakin ini pertanda baik. Sebentar lagi kami akan keluar dari hutan ini. Terus ku dekati sumber cahaya. Dari sumber cahaya putih tersebut, kulihat siluet manusia dan suara-suara yang terdengar gaduh memanggil-manggil. Semakin dekat, seketika semuanya menjadi gelap. Aku duduk sendirian, dikelilingi warna putih. Dengan penuh kebingungan, aku menatap sekeliling. Tiba-tiba warna putih berubah menghitam.
Aku refleks berlari, tapi tak menemukan ujung ruangan. "Zidan," seseorang memanggilku. Aku menoleh ke arah datangnya panggilan. Suara itu terdengar sangat familiar di telingaku. Aku membalikan badan, tampak ibuku sedang melotot sambil berkacak pinggang di depanku. "Kan ibu sudah bilang, mainnya di Bogor saja, jangan kemana-mana." "Maaf Bu, maafin Dede," aku berkata lirih sambil menangis sesegukan. Seketika tubuh ibuku raib dimakan hitam. "Ibu, Bu, Ibu." Aku terlonjak bangun. Aku bermimpi hingga mengigau. "Udah tidurnya." Suara Salman membuatku langsung terduduk. Kudapati Salman, Said, dan Aji sedang mengobrol tak jauh dari tempatku tidur. "Kita di mana?" "Di rumah aneh," jawab Salman. Aku mengedarkan pandanganku ke sekeliling. Kepalaku terasa berat. Aku berusaha turun dari kasur dan menghampiri mereka, tapi tubuhku sangat lemah sehingga sulit bergerak. "Udah istirahat dulu." Said menahanku agar tak turun dari kasur. "Tadi ente pingsan di hutan, pas kendarain motor jadi jatuh sama motornya. Ana juga kena ikut jatuh. Untung Ana masih bisa nahan dan beruntung juga di depan kita udah ada tim SAR. Tiba-tiba aja gitu kita bisa keluar dari hutan, gak muter-muter lagi. Mungkin ini berkah doa guru dan munajat kita pada Allah. Alhamdulillah." Aku mengangguk-angguk, kepalaku masih terasa berat dan pusing. "Kak, tolong ambilin tas. Mau nelpon ibu." "Mending jangan, lihat deh jam, sekarang jam berapa, nanti aja." Aku melihat jam, tertera jam 2 dini hari. Aku sedikit kaget, pasti di jam segini ibu sudah tidur. Akhirnya aku mengurungkan niat, ku taruh handphoneku di sebelah. Handphone tiba-tiba bergetar. Aku angkat lalu kulihat di layar ponselku, muncul foto ibu. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam Dek, sama kakak gak kenapa-napa kan?" "Gak tahu kenapa ibu tiba-tiba cemas. Kalian di mana sekarang?" Mendengar suara ibu seketika lidahku keluh. Rasa bersalah menelusup ke dalam kalbu. "Kami di rumah Salman, Bu. Maafkan adik ya." Aku segera menceritakan kejadian tadi. Ibuku menghembuskan nafas. "Tenang, alhamdulillah, 2 anaknya masih selamat. Titik ini semua salah kami karena tak mengikuti perintah orang tua dan tak mengindahkan larangan beliau untuk tak bermain selain di Bogor. Mungkin ini disebut kualat. Aku menyesal. Untungnya ibuku mau memaafkan kenakalan kami kali ini. Kalau tidak, bisa mati kami karena tak diridhoi oleh orang tua." Dan cerita selesai sampai di sini ya. Mungkin tidak horor, tapi banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini. Semoga cerita ini bisa menemani hari-hari teman-teman semua ya. Sampai di sini saya pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita-cerita misteri selanjutnya. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.